selamat pagi pemirsa. Pelita Indonews TV kembali hadir menyampaikan informasi aktual. Atlet peraih medali emas keluhkan adanya setoran uang bonus ke NPC. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung penyandang disabilitas agar menjadi produktif serta mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Dari segi regulasi, pemerintah juga telah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ya, saya sebagai perwakilan teman-teman disabilitas merasa miris mendengar bahwa atlet-atlet disabilitas ternyata masih mendapat potongan-potongan buat organisasi yang besar. Nah, ya memang bukti-bukti dan kekompakan dari teman-teman disabilitas supaya didobrak kebiasaan yang tidak baik ini. Momentum presidensi G20 tahun ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong isu disabilitas sebagai isu lintas sektor dan mengajak dunia memikirkan serta membangun ekosistem disabilitas yang membuat para penyandang disabilitas menjadi lebih produktif. Dengan adanya dukungan pemerintah, Kota Bandung berhasil menyumbangkan medali emas pada Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Papua beberapa waktu lalu. Dari seluruh medali emas yang terkumpul untuk kontingen Jawa Barat itu, 2 diantaranya diraih oleh atlet Kota Bandung. Tapi sangat disayangkan dengan peraihan medali emas disabilitas binaan nasional Paralimpik Komit Kota Bandung harus dinodai oleh ulah oknum kepengurusannya. Karena menurut pengaduan atlet tersebut harus menyetorkan sebesar 25 hingga 30% uang dari bonus atas perolehan medali emas tersebut. Kami dipaksa harus menyetor uang ke nomor rekening BCA atas nama Lela Zahara. Ibu Lela Zahara ini juga yang terus-terusan menagih kekurangannya karena kami baru ngasih sebagian dari 30% yang dipinta Ibu Lela Zahara yang mengaku sebagai bendahara NPC, ungkap atlet tersebut. Menurutnya, Ibu Lela Zahara kerap kali mengancam atlet kalau tidak dibayar maka akan mencoret dan tidak diikutsertakan pada event berikutnya. Dengan kami tidak memenuhi apa yang diinginkan, ternyata memang benar kami tidak diikutsertakan pada ASEAN Para Games di Surakarta yang baru lalu, ujar atlet. Ketua NPC Kota Bandung, Adik Fahroji, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Jumat 26 Agustus 2022 memberikan penjelasan atas adanya dugaan setoran dari atlet 30% bonus juara. Adik Fahroji membenarkan adanya setoran 25% ke organisasi dari bonus atlet dengan dalih dana kontribusi. Ia pun mengakui bahwa ia yang menyuruh agar transfer ke rekening Lela Zahara. Korvit Margetan, Kepala Direktorat Sosial dan Disabilitas DPW PSI Jawa Barat mengatakan NPC Kota Bandung diduga melanggar hak disabilitas yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Terkait adanya potongan dengan dalih dana kontribusi bagi para atlet peraih medali yang mendapatkan bonus, NPC meminta 30% dari bonus atlet. Pada pasal 144 bab 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Sementara NPC hanya menggunakan ADART untuk menarik kembali bonus atlet sebesar 30% dan itu bertentangan dengan aturan di atasnya. Menanggapi hal tersebut, Yoel Yosapat, ST, Ketua DPD PSI Kota Bandung, yang juga anggota DPRD Kota Bandung di Komisi D yang membidangi olahraga, merasa prihatin dengan adanya pengaduan dari atlet berprestasi peraih medali emas di tingkat nasional yang gagal untuk mengikuti kompetisi di tingkat ASEAN karena permasalahan di organisasinya. Menurut Yoel, ada pihak yang dirugikan dalam hal ini,
Yoel yang sangat peduli dengan disabilitas menekankan kepada organisasi yang menaungi disabilitas seharusnya bisa mengayomi dan memberikan support kepada anggotanya, bukan sebaliknya. Kasus ini harus diusut tuntas agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang dapat merugikan masyarakat. Kalau tidak ada perbaikan, lebih baik organisasi ini dibubarkan saja, tegasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoel Yosafat. Saya sekarang diamanai menjadi anggota DPRD Kota Bandung Komisi D yang membidangi salah satunya tentang olahraga yang dimana ini juga erat kaitannya dengan organisasi-organisasi yang berkiprah di bidang olahraga. Akhir-akhir ini saya mendapatkan aduan dari masyarakat, terutama dari atlet yang dirugikan dari organisasi yang menaunginya. Nah, hal ini saya diberikan ada bukti-bukti yang datang kepada saya dan ini sepertinya harus segera diperjelas. Kalau saya mendapat info bahwa ada pemotongan dari bonus medali yang didapatkan dari Peparnas Papua, kalau saya dapat info. Nah, hal ini awal-awal saya dapat informasi sejumlah 30% dari total bonus. Ternyata setelah ditanyakan oleh organisasi disabilitas itu ternyata jadi 25% dan ini berubah. Nah, saya menyayangkan hal ini kejadian. Kenapa? Karena seharusnya organisasi yang menaungi atlet dan yang ini kaitannya dengan atlet disabilitas ini harusnya bisa mengayomi, mensupport, membuat menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya, pertama ada pemotongan bonus medali, ini sudah salah. Yang kedua, harusnya hal ini bisa organisasi ini bisa menjadi panutan. Tapi ini malah lebih tepatnya kalau saya dapat informasi malah menekan, juga mempersulit. Bahkan saya dapat informasi kalau tidak disetor fotomat tersebut maka akan dicoret, nggak akan dipakai lagi buat jadi perwakilan untuk acara-acara olahraga atau lomba-lomba olahraga selanjutnya. Nah, ini harus diusut tuntas supaya jadi jelas bahwa organisasi-organisasi yang harusnya pro sama masyarakat, yang harusnya memfasilitasi masyarakat, jangan sampai menyusahkan. Harusnya jadi baik malah jadi buruk. Harusnya melindungi malah jadi memberikan ketakutan. Nah, ini harus ada perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan, kalau tidak ada sesuatu itikat baik dari organisasi ini, mendingan dibubarin aja. Buat apa kalau